Brazil modern itu, ya sebuah paradoks. Selama 40 tahun terakhir, negara ini tuh jadi panggung buat harapan yang luar biasa besar. Tapi di saat yang sama, juga krisis yang menghancurkan. Nah, gimana ceritanya sebuah bangsa bisa maju pesat sambil terus berjuang sama masalah yang itu-itu lagi? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanan kita di tahun 1985. Coba dibayangin energi di jalanan waktu itu. Setelah 21 tahun hidup di bawah kediktatoran militer, Brasil akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintahan sipil kembali dan di seluruh negeri ada satu perasaan yang sama, harapan. Demokrasi bukan lagi cuma mimpi, tapi sebuah janji nyata akan kebebasan. Tapi ya gitu deh, seringnya kan meruntuhkan rezim lama itu satu hal. Nah, membangun sesuatu yang baru dan stabil, wah, itu tantangan yang sama sekali berbeda. Pertanyaan besarnya adalah, setelah euforia politik ini mereda, apa sih yang sebenarnya menunggu Brazil? Dan langkah pertamanya, tentu saja, adalah yang paling fundamental, membangun fondasi. Gimana caranya sebuah negara menciptakan demokrasi dari nol, apalagi kalau fondasinya sendiri masih sangat rapuh. Dua tanggal ini penting banget. 1985 itu tahun kebebasan. Tapi 1988 adalah tahun di mana kebebasan itu diresmikan dalam hukum. Konstitusi baru ini bukan sekedar dokumen loh, ini adalah sebuah revolusi. Untuk pertama kalinya, hak asasi manusia dan kebebasan bicara dijamin. Inilah cetak biru untuk Brazil yang kita kenal sekarang. Tapi di saat Brazil lagi asyik merayakan kebebasan politiknya, sebuah krisis lain justru mengintai di dompet setiap warganya. Janji demokrasi yang indah itu ternyata harus berhadapan langsung dengan mimpi buruk ekonomi. Nah, inilah dua sisi mata uang Brazil saat itu. Di satu sisi, ada janji kebebasan di atas kertas. Keren! Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit di pasar. Hiperinflasi yang parahnya kebangetan. Sampai-sampai harga bisa naik 2 kali lipat dalam sehari. Kepercayaan publik hancur lebur. Dan butuh waktu sampai pertengahan 90-an untuk akhirnya menstabilkan kapal yang oleng ini. Setelah berhasil melewati badai ekonomi, Brazil memasuki abad ke-21 dengan kekuatan penuh. Ini adalah eranya di mana raksasa yang tadinya tertidur itu akhirnya bangkit dan benar-benar mengguncang panggung dunia. Coba lihat angka ini, lebih dari 30 juta. Ini bukan cuma statistik ya, ini 30 juta kehidupan yang berubah. Berkat program sosial yang ambisius, jutaan keluarga bisa keluar dari kemiskinan ekstrim. Anak-anak jadi punya akses ke sekolah dan layanan kesehatan. Ini adalah lompatan sosial yang luar biasa dalam sejarah Brazil. Dan di panggung dunia, Brazil udah nggak cuma duduk manis jadi penonton. Mereka ngambil alih mikrofon. Mereka jadi pemimpin diplomasi di antara negara-negara berkembang dan jadi suara yang nggak bisa diabaikan dalam isu-isu global. Terutama kalau kita ngomongin masa depan planet kita, hutan Amazon. Tapi, ibarat gedung pencakar langit yang dibangun di atas fondasi yang retak, semua kemajuan ini nggak bisa menyembunyikan masalah yang udah mengakar di bawahnya. Dan lama-kelamaan, retakan itu mulai terlihat jelas. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Iya, jutaan orang berhasil keluar dari kemiskinan, tapi kue ekonomi negara ini nggak dibagi secara adil. Sebagian besar kekayaan itu masih ngumpul di tangan segelintir elit, menciptakan jurang ketimpangan sosial yang dalam dan jujur aja, berbahaya. Retakan ini makin parah gara-gara penyakit lama, korupsi. Skandal demi skandal terungkap, menggerogoti kepercayaan publik sampai ke akarnya. Puncaknya, pertengahan tahun 2010-an, jutaan orang tumpah ke jalan. Masyarakat pun terbelah, dan pondasi demokrasi yang dibangun dengan susah payah itu mulai berguncang hebat. Di tengah semua kekacauan ini, Brazil dihadapkan pada satu pertanyaan yang bakal menentukan masa depan mereka, dan juga masa depan planet ini. Sebuah pilihan yang rasanya mustahil. Apakah mereka akan menyelamatkan ekonomi mereka atau menyelamatkan ekologi dunia? Hutan Amazon yang kita tahu kan paru-paru dunia terus-terusan ditebang. Kenapa? Ya karena didorong oleh mesin ekonomi, pertanian raksasa, penambangan ilegal. Ini pertarungan klasik banget antara kebutuhan mendesak untuk membangun negara melawan tanggung jawab kita semua untuk menjaga planet ini. Jadi apa artinya semua ini? Kisah Brazil bukanlah cerita dengan akhir yang pasti. Ini adalah sebuah narasi yang masih terus ditulis, di mana setiap halaman barunya dibentuk oleh gema sejarahnya yang rumit. Identitas Brasil itu kayak musik samba, ceria dan penuh energi di permukaan, tapi punya ritme yang kompleks dan seringkali melankolis di dasarnya.
Di balik citra karnival dan sepak bola yang meriah, tersembunyi bekas luka dari sejarah ketidakadilan yang panjang yang denyutnya masih terasa sampai hari ini. Jadi, Brazil hari ini adalah sebuah bangsa yang terus-menerus mencari keseimbangan. Demokrasinya selalu diuji, ekonominya terus bergejolak, dan rakyatnya berjuang setiap hari untuk menyeimbangkan beban berat dari masa lalu dengan harapan besar untuk masa depan. Sebuah bangsa besar diuji oleh kemampuannya belajar dari sejarahnya sendiri. Mungkin inilah pelajaran terpenting dari kisah Brazil. Kekuatan sejati sebuah bangsa itu bukan dari PDB-nya, tapi dari keberaniannya untuk melihat cermin sejarah, mengakui kesalahannya, dan terus belajar. Sebuah pelajaran yang bukan cuma untuk Brazil, tapi juga untuk kita semua.